Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan pembacaan terjemah kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berjudul Sirrul Asrar. Pada bagian ini kita akan masuk ke macam-macam ilmu. Ilmu lahiriah, ilmu syariat batin, ilmu tarekat batin, dan inti ilmu batin. Bagi teman-teman yang belum menyimak pembahasan-pembahasan sebelumnya, bisa simak terlebih dahulu di bagian playlist. Mari kita lanjutkan pembacaan terjemah kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni Sirrul Asrar, pada bagian macam-macam ilmu. Selamat menyaksikan. Ilmu lahir terdiri atas 12 macam ilmu, sebagaimana halnya ilmu batin juga terdiri atas 12 macam ilmu. Secara sederhana, ilmu batin ini dapat dibagi menjadi kalangan awam, kalangan khusus, dan sangat khusus, sesuai kadar kesiapan hamba yang bersangkutan. Semua ilmu dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Pertama, ilmu lahiriah, yaitu ilmu syariat, berupa perintah, larangan, dan segala bentuk hukum. Kedua, ilmu syariat batin, disebut ilmu tarekat. Ketiga, ilmu tarekat batin, disebut ilmu ma'rifat. Dan yang keempat, inti ilmu batin, disebut ilmu hakikat. Semua macam ilmu itu harus dicapai oleh semua hamba, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, "Asy-syari'atu syajaratun, wat-thariqatu aghsanuha, wal ma'rifatu awraquha, wal haqiqatu asmaruha, wal Qur'anu jami'un bijami'iha bid-dilalati wal isyarati tafsiran wa ta'wilan." Syariat adalah pohon, tarekat adalah rantingnya, ma'rifat adalah daunnya, hakikat adalah buahnya. Al-Quran menghimpun semuanya dengan dalil dan isyarat, baik lewat tafsir maupun ta'wil. Penulis kitab Al-Majma' menjelaskan bahwa tafsir diperuntukkan bagi kaum awam, sedangkan ta'wil bagi kaum khusus, yaitu para ulama yang rasikh. Kata rasikh berarti tetap kokoh dan mendalam ilmunya, sebagaimana halnya pohon kurma yang akarnya menghujam kokoh di dalam tanah, sementara cabangnya menjulang tinggi ke langit. Kekokohan seperti ini adalah buah dari kalimat thayyibah yang ditanam di inti hati setelah disucikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Dialah yang menurunkan kitab kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal." Quran Surah Ali Imran ayat 7. Pengarang kitab Tafsir Al-Kabir menyatakan, kalau pintu hati telah dibuka,
maka semua pintu batin yang lain juga pasti akan terbuka. Selain itu, seorang hamba juga diperintahkan untuk mematuhi perintah dan larangan, serta selalu melawan nafsu di level, yaitu syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Dalam level syariat, nafsu selalu membisikkan berbagai macam pelanggaran. Di level tarikat, nafsu selalu membisikkan berbagai macam pengakuan sebagai bentuk tipu daya. Misalnya, pengakuan sebagai nabi atau pengakuan sebagai wali. Sedangkan di level ma'rifat, nafsu selalu membisikkan syirik tersembunyi, seperti pengakuan sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Jathiyah ayat 23. Adapun dalam level hakikat, setan sama sekali tidak memiliki jalan masuk ke situ, sebagaimana halnya nafsu, bahkan malaikat sekalipun. Penyebabnya adalah karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala apapun akan terbakar di kawasan ini. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, "Lau danautu unmulatan lahtaraqtu." Kalau aku mendekat seruas jari saja, niscaya aku terbakar. Pada saat itulah si hamba akan selamat dari dua musuh utamanya, yaitu nafsu dan setan, sehingga ia akan menjadi seorang mukhlis. Qala fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Quran Surah Shad ayat 82 sampai 83. Barang siapa belum mencapai hakikat, maka ia belum menjadi orang yang mukhlis, karena sifat-sifat kemanusiaan tidak dapat hilang kecuali hanya dengan tajalli zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebodohan juga tidak akan sirna kecuali hanya dengan tercapainya ma'rifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah akan mengajari si hamba ilmu laduni tanpa perantara, yakni langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si hamba pun mampu mengenali Allah berkat pengenalan Allah kepada si hamba, serta dapat beribadah kepada Allah berkat pengajarannya, seperti dialami Nabi Khidir alaihissalam. Di situ si hamba akan menyaksikan Ruh Qudsi serta mengenal nabinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya si hamba telah mampu kembali ke negeri asalnya. Saat itu, para nabi akan menyampaikan kabar gembira kepadanya berupa keterhubungan abadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulullah, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Dengan demikian, siapapun yang belum sampai pada ilmu hakikat ini, ia belum dapat disebut alim dalam hakikat,
meski dia sudah membaca sejuta kitab, karena dia belum sampai di tingkat ruhaniyah. Amal perbuatan ruh jusmani yang dilakukan dengan ilmu lahir hanya akan mendapat balasan sebatas surga. Di sini akan tampak banyak sifat yang saling bertentangan. Sementara itu, seorang alim tidak akan masuk ke dalam kawasan suci kekudusan dan kedekatan hanya berbekal ilmu lahir sebagaimana burung terbang tinggi di angkasa. Padahal, seekor burung tidak akan terbang kecuali dengan kedua sayapnya. Itulah sebabnya hanya hamba Allah yang mengetahui dua ilmu inilah, yakni ilmu lahir dan ilmu batin, yang dapat mencapai alam tayyaran, alam terbang ke angkasa. Allah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ya abdi, idza aradta an tadkhula harami, fala taltafit ilal mulki wal malakuti wal jabarut, li'annal mulka syaitanul alim, wal malakuta syaitanul arif, wal jabaruta syaitanul waqif. Man radiya bi ahadin minhuma fahuwa matarudun indi." Wahai hambaku, jika engkau ingin memasuki kawasan suciku, yakni harami tadi, maka janganlah engkau menoleh kepada mulk, malakut, dan jabarut. Karena mulk adalah setan bagi orang alim, malakut adalah setan bagi orang arif, dan jabarut adalah setan bagi orang waqif. Barang siapa yang rela dengan satu di antaranya, maka dia terusir dari sisiku. Yang dimaksud dengan terusir dari sisiku di sini adalah terusir dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan terusir dari derajat-derajat ketinggian. Mereka mengejar kedekatan dengan Allah, tetapi mereka tidak mampu mencapainya karena mereka menginginkan sesuatu yang tidak layak diinginkan. Mereka hanya memiliki satu sayap. Orang-orang yang sempurna kedekatannya dengan Allah akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbesit di hati manusia manapun. Itulah surga kedekatan yang di dalamnya tidak ada bidadari, tidak ada istana, tidak ada madu, dan tidak pula susu. Manusia harus mengetahui kadar dirinya dan tidak mengakui sesuatu yang tidak menjadi haknya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, "Rahimallahu imra'an arafa qadrahu wa lam yata'adda tawrahu wa yahfazu lisanahu wa lam yudayyi' umrahu." Allah mengasihi seseorang yang mengetahui kadar dirinya, tidak melampaui batas dirinya, menjaga lidahnya, dan tidak menyia-nyiakan usianya. Seorang alim seyogianya meraih makna hakikat bayi maknawi, lalu mengasuhnya dengan mendawamkan nama-nama tauhid dan keluar dari alam jasmani menuju alam rohani, yaitu alam sir, yang di dalamnya tidak ada penghuni selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ini laksana gurun pasir yang terbentuk dari cahaya tanpa penghujung. Bayi maknawi lalu terbang dan melihat berbagai keajaiban dan ketakjuban yang ada di dalamnya. Namun, ia tidak dapat memberitahu semua itu. Itulah makom para ahli tauhid yang mengalami fana disebabkan konsentrasi mereka pada inti keesaan. Mereka tidak memiliki apa-apa di alam sir selain hanya penglihatan terhadap cahaya keindahan Allah. Sebagaimana Allah juga tidak melihat apa-apa selain dirinya. Ketika matahari memenuhi penglihatannya, tentu manusia tidak lagi dapat melihat dirinya yang berhadapan dengan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebabkan oleh didominasi hairah dan mahwiyah dalam dirinya. Hairah bermakna kebingungan spiritual, sedangkan mahwiyah bermakna terlepasnya hamba dari segala wujud selain wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa bin Maryam alaihi salam berkata, "Lau yalijal insanu ila malakutis samawat hatta yulada marratain kama yuladut tayru
marratain. Manusia tidak akan pernah dapat memasuki malakut langit sampai dia dilahirkan 2 kali, sebagaimana burung juga dilahirkan 2 kali. Yang dimaksud dari ucapan Isa alaihissalam ini adalah lahirnya bayi maknawi dari hakikat potensi manusia di alam sirri. Bayi maknawi ini baru akan tampak wujud sekaligus ilmu-ilmunya ketika cahaya ilmu syariat dan cahaya ilmu hakikat berpadu. Sebagaimana anak tidak akan dilahirkan kecuali setelah berpadunya 2 benih laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Quran Surah Insan ayat 2. Setelah bayi maknawi ini lahir, ia mampu menyeberangi lautan ciptaan menuju kedalaman segalanya. Bahkan seperti alam yang ada, jika dibandingkan dengan alam ruh, itu laksana setetes air di tengah samudra. Setelah itu, berbagai ilmu yang bersifat rohani dan laduni akan mengalir deras tanpa huruf dan tanpa suara. Demikian pembacaan terjemah kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan dari pembahasan ini kita semua dapat memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berupa ilmu lahiriah, ilmu syariat batin, ilmu tarekat batin, bahkan inti ilmu batin. Sehingga kita semua umat baginda Nabi Muhammad SAW termasuk orang-orang yang mukhlis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.